kita masuk ke materi tentang ikatan ionik. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas tentang ikatan logam ya, ini kita bahas tentang ikatan ionik. Tadi saya share juga bahan bacaan tentang ikatan ionik, gitu ya. Nah, kalau ikatan kovalen, sering kita bilang, ini juga ada pelajaran yang bisa kita petik ya dari ikatan kimia. Tidak hanya proses pembentukan ikatan itu sunatullah ya, karena segala yang diciptakan Allah itu berpasangan atau punya pasangannya. Kemudian tidak ada makhluk, satupun makhluk yang dapat hidup sendiri, seperti itu ya, yang sudah menemukan pasangannya itu biasanya yang sudah sakinah, yang sudah stabil dari sisi energetika. Nah, caranya untuk mencapai bertemu pasangannya, untuk berikatan itu kan macam-macam ya. Kalau di ikatan kovalen dulu kita bahas itu penggunaan bersama pasangan elektron. Kalau dalam kehidupan nyata kita bisa analogikan itu sebagai proses gotong royong. Misalkan ya untuk membangun masjid, biayanya besar, seperti itu ya, biayanya besar. Kalau dibebankan kepada satu orang, mungkin ada yang mampu, tapi banyak juga yang tidak mampu ya. Akhirnya warga di sekitar lingkungan masjid itu bergotong royong dengan barang atau uang yang dia miliki, dia sumbangkan ke masjid. Jadi semuanya tidak punya cukup untuk membangun masjid, tetapi dengan bergotong royong menggunakan bersama harta yang dimilikinya, kemudian dijadikan satu, digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat membangun masjid. Itu contoh atau hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari ikatan kimia berupa ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan ionik, ada nggak ya Bu ya hikmah yang bisa dipetik? Mari kita lihat setelah membahas tentang ikatan ionik. Ya, yang saudara ketahui apa tentang ikatan ionik? Ini dulu ya. Yang saudara ketahui apa tentang ikatan ionik? Ikatan antara ion-ion, Bu. Antara logam dengan Ikatan antara logam dengan non-logam. logam dengan non-logam. Ada lagi mungkin pendapat yang lainnya? Terjadi serah terima elektron, Bu. Oke, terjadi serah terima elektron. Ya, betul. Yang kedua itu proses pembentukan ikatan ionik itu ada serah terima elektron. Seperti itu ya. Ada lagi mungkin pendapat yang lain? Tidak ada? Oke, mari kita lihat bersama-sama ikatan ionik. Tadi dalam ikatan ionik membutuhkan dua spesies atom yang berbeda. Satu atom yang sebagian elektronnya pindah ke atom lain, kemudian akan menjadi ion positif. Atom yang memindahkan elektronnya itu adalah atom yang kaya akan elektron atau kelebihan elektron. Kelebihan elektron dengan sudut pandang untuk mencapai kestabilan, ia cukup untuk mencapai konfigurasi gas mulia, tetapi dia punya kelebihan elektron. Contohnya, sering kalau ikatan ionik itu selalu contohnya NaCl ya. Saudara nanti kasih contoh yang lain. Natrium nomor atomnya 11. Konfigurasinya kasarnya ini ya, 281. 2 itu konfigurasi gas mulia, 8 elektron juga konfigurasi gas mulia ya. Kemudian sudah capai gas mulia itu, tapi masih ada kelebihan 1 elektron. Seperti itu ya. Nah, kelebihan 1 elektronnya itu akan diberikan kepada atom lain yang untuk mencapai konfigurasi gas mulia, ia masih kekurangan elektron. Seperti itu. Contohnya apa? Di antaranya atom Cl. Atom Cl itu dia golongan 7, sehingga elektron valensinya
golongan 7A ya, atau golongan 17 seperti itu, sehingga elektron valensinya ada 7. Padahal untuk mencapai konfigurasi gas mulia butuh 1 elektron lagi, yaitu elektron valensinya 8. Nah, dari mana kekurangan elektron itu? Itu diperoleh tadi dari atom yang kelebihan elektron. Jadi ada 1 atom yang kelebihan elektron dari sudut pandang itu ya, konfigurasi gas mulia ya. Kemudian kelebihan elektronnya itu diberikan kepada atom yang untuk mencapai konfigurasi gas mulia masih kekurangan elektron. Nah, yang disukai pembentukan ikatan itu adalah yang konfigurasinya seperti gas mulia kan ya. Oke, yang paling stabil yang seperti itu. Oke, kita lihat. Setelah atom Na mendonorkan 1 elektronnya, maka atom melepaskan 1 elektronnya, dia tidak lagi berupa atom Na, tapi berubah menjadi ion Na+. Ion Na+, muatannya positif. Ya. Kemudian, atom Cl yang tadi mendapatkan 1 elektron, sekarang konfigurasinya jadi stabil dengan 8 elektron, atom Cl menjadi ion Cl- karena ketambahan 1 elektron, gitu kan ya. Ini kation dan yang satunya menjadi anion. Muatannya berbeda ya, 1 positif dan 1 negatif. Karena berbeda muatan itu terjadi gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik. Itulah yang menyebabkan terjadinya ikatan kimia. Jadi gaya ikatan kimia, ikatan ionik itu berupa gaya adalah gaya elektrostatik atau tarik-menarik antara atom yang kelebihan elektron, kemudian menjadi ion positif, dan atom yang kekurangan elektron sehingga dia menjadi ion negatif. Seperti itu. Gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara kation yang dihasilkan dari atom yang kelebihan elektron dan anion yang terbentuk dari atom yang masih kekurangan elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Seperti itu ya. Setelah tarik-menarik, maka terbentuklah NaCl. Ya, NaCl. Nah, proses lebih lanjut nanti akan kita bahas saat membahas tentang energi gizi. Kurang lebihnya prosesnya seperti itu ya. Oke. Kalau prosesnya seperti itu, ditambah lagi artikel yang tadi saya beri, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa contohkan apa ya ikatan ionik ini? Kalau di buku yang saudara saya kasih dulu, saya usulkan seperti konsepnya sedekah. Jadi ada yang beberapa kita yang memiliki kelebihan harta, ya, kelebihan harta ya dan itu melebihi cukup, ya. Pada kelebihan harta itu supaya lebih berkah, gitu ya. Kita bisa memberikannya kepada yang masih kekurangan elektron. Seperti itu kan ya, yang masih kekurangan harta, yang masih kekurangan harta. Analoginya tadi masih kekurangan elektron. Seperti itu ya. Nah, dengan memberikan harta tersebut tidak menjadikannya kurang atau kekurangan elektron. Justru akan terbentuk ikatan kimia yang lebih stabil. Ya, dengan kelebihan dengan memberikan sebagian hartanya itu tidak menjadikannya kekurangan harta, justru hartanya akan menjadi berkah, bisa jadi bertambah, bisa jadi lebih bermanfaat untuk orang yang lain. Itu ya, saya usulkan seperti konsep sedekah itu. Yang kedua, di contoh ini tadi NaCl, meskipun tidak selalu NaCl ya. Natrium nomor atomnya 11, jumlah elektronnya 11 ya. Cl nomor atomnya
19 apa ya? Nah, kurang lebih itu. Artinya jumlah elektronnya Cl itu lebih banyak dibandingkan jumlah elektron dari atom Na sebenarnya ya. Nah, jadi banyak atau sedikitnya harta itu bukan ukuran ya. Nah, ini sekali lagi pelajaran banyak cukupnya harta itu, banyak sedikitnya harta itu bukan ukuran. Yang penting adalah cukup untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Ya, belum tentu yang banyak harta itu merasa cukup ya. Hitung ya, nggak apa-apa, nggak dihitung nggak apa-apa. Sementara yang kekurangan juga perlu, yang sedikit harta belum tentu kekurangan itu, karena kalau dia selalu bersyukur, gitu ya. Nah, itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari ikatan ionik ini. Kemudian ada senyawa yang lebih cenderung untuk membentuk ikatan ionik, membentuk senyawa ionik. Ada beberapa atom juga yang cenderung berikatan dengan atom lainnya, caranya dengan menggunakan bersama pasangan elektron. Kemarin seperti itu ya. Ada yang caranya seperti logam kemarin, ikatan logam. Nah, kapan suatu senyawa ionik itu akan terbentuk? Nah, ada beberapa kondisi yang menguntungkan untuk membentuk senyawa ionik. Yang pertama, senyawa yang terbentuk punya energi potensial kurang dari energi potensial atom pembentuknya. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti sudah terbentuk NaCl, maka dia harus punya energi potensial lebih kecil dibandingkan energi potensialnya atom Na dan atom Cl ketika sendiri. Mereka masih belum berikatan. Seperti itu ya. Yang kedua, nanti setelah membentuk NaCl, dia punya struktur tertentu. Nah, struktur yang diadopsi oleh senyawa ionik yang terbentuk itu harus punya energi potensial yang rendah. Nah, saya terangkan di kelas ini atau di kelas lain ya. Yang paling stabil itu yang energinya rendah. Di kelas ini sepertinya saya contohkan ya dulu. Ketika main skateboard di kelas ini atau di kelas satunya? Saya pernah contohkan. Kalau yang main skateboard sepertinya belum, Bu. Oke. Di skateboard itu kan lintasannya biasanya ada lengkungannya itu ya. Lah kalau pas di atas, dia kan bebas bergerak terus-menerus. Gitu ya. Tetapi kalau sudah di bawah, di titik cekungannya itu, maka dia sudah tidak bergerak lagi. Itu ilustrasi atau analogi bahwa yang energinya paling rendah itu yang paling stabil. Ya, dia tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Seperti itu. Atom seperti itu. Kalau energinya sudah stabil, sudah rendah, maka dia tidak mau berinteraksi dengan atom lain. Jadi membentuk senyawa yang stabil. Ya bisa sih kalau nanti energi bisa berinteraksi dengan senyawa lain, tapi sekali lagi prosesnya juga harus memiliki energi yang rendah. Seperti itu. Ya nanti di gambar di WA mungkin saya kasih ilustrasi lagi. Oke, itu ya. Jadi kalau pembentukan ionik, jadi energi potensial atomnya lebih rendah dari energi potensial senyawa ionik yang terbentuk punya energi potensial lebih rendah daripada energi potensial atom pembentuknya. Yang kedua, setelah membentuk senyawa ionik, membentuk struktur tertentu, maka struktur yang diadopsi harus memiliki energi potensial yang rendah. Oke. Nah, yang memiliki kecenderungan seperti itu bisa kita amati dari sistem periodik unsur. Ya, ikatan ionik tadi ada cerita ikatan antara logam dengan non-logam ya, menyampaikan seperti itu. Memang kecenderungannya seperti itu, tetapi hal itu bukan definisi ya. Kecenderungan ikatan senyawa ionik itu terjadi antara atom logam dengan non-logam, meskipun tidak demikian, tidak mesti demikian. Nanti kita lihat beberapa klasifikasi senyawa ionik. Cuman ketika atom ini, misalkan golongan 1, ya, 1 hidrogen itu bukan termasuk golongan 1 ya, mulai dari litium sampai fransium. Ini ya, ini
adalah yang ada di sebelah kiri periodik ini adalah good electron donor, pendonor elektron yang baik. Tadi karena konfigurasinya sudah cukup untuk mencapai konfigurasi gas mulia dan kelebihan 1 elektron. Kalau golongan 2 cukup untuk mencapai konfigurasi gas mulia, tapi dia masih punya kelebihan 2 elektron. Jadi nanti yang didonorkan 2 elektron pada golongan atom-atom golongan 2. Seperti itu ya, atau unsur-unsur transisi itu merupakan good electron donor. Jadi nanti bertindak sebagai kation. Nah, apa aseptornya? Aseptornya adalah atom-atom kecil yang ada di sebelah kanan dari sistem periodik, kecuali unsur-unsur yang inert ya. Ya, ini yang elemen, gains, elektron, good electron aseptor ini F, O, N itu, dan atom-atom yang lain di golongan itu, di dalam satu golongan itu merupakan good elektron aseptor, penerima elektron yang baik. Masih tadi di artikel yang saya bagikan. Jadi tadi judulnya ikhlas dan cinta ya dalam ikatan kimia ya. Ya. Ikatan ionik tidak akan terbentuk kalau tidak ada atom yang ikhlas memberikan kelebihan elektronnya. Dan juga tidak akan terbentuk kalau tidak ada atom yang sabar untuk menerima sumbangan elektron dari atom lain. Gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada yang ikhlas memberi dan juga harus ada yang sabar menerima, gitu ya. Sehingga terbentuk ikatan kimia atau ikatan ionik yang stabil, senyawa ionik yang stabil. Dan memang kecenderungannya misalkan golongan 1 itu dengan golongan 7A atau golongan 17. Golongan 2 itu dengan golongan berapa ini 6A atau golongan 16 seperti itu. Nah, kalau golongan 1 ke golongan 6A bisa enggak Bu? Bisa, tapi nanti koefisiennya kan berpengaruh ya. Seperti itu. Ya, itu kalau di SPU. Jadi ada good electron donor itu biasanya ada di sebelah kiri SPU dan good electron donor ada di sebelah kanan. Yang di tengah-tengah kalau dia unsur transisi, dia juga merupakan good electron donor. Kalau amfoter, tidak sebaik yang ini non logam seperti ini ya. Kalau kita perhatikan yang di sini yang good electron donor itu hampir semuanya logam, yang aseptor itu hampir semuanya non logam. Kecenderungannya seperti itu. Oke. Nah, Tadi ada kondisi yang menguntungkan untuk membentuk senyawa ionik. Kemudian syarat pembentukan ikatan ionik itu apa? Yang pertama, energi ionisasi untuk membentuk kation harus rendah. Intinya dari ketiga faktor ini adalah energinya itu semakin kecil, maka senyawanya akan mudah terbentuk. Ini ya, yang saya lingkari merah ini ya. Semakin kecil energinya, semakin mudah terbentuk. Pernah mungkin saya cerita, nggak tahu di kelas ini atau di kelas lain, ya ada hadis ya, bahwa itu contohnya ini, wanita yang baik itu yang murah maharnya. Gitu kan ya. Di kelas ini mungkin sepertinya sudah saya sampaikan. Seperti itu ya. Itu juga sedikit gambaran bahwa pembentukan senyawa itu lebih disukai kalau energinya itu, energi yang terbentuk setelah itu kecil. Atau prosesnya eksotermis kalau dari kimia fisika atau termodinamika seperti itu. Gitu ya. Yang lebih disukai itu yang maharnya kecil, hadis sepertinya. Gitu ya. Energi ionisasi untuk membentuk kation itu kecil. Ya, tadi saat atom Na kemudian membentuk ion Na kan melepas elektron ya. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron satu mol atom untuk membentuk 1
kation saat melepaskan satu elektron membentuk kation dalam fase gas itu disebut energi ionisasi. Kalau energi ionisasinya kecil berarti mudah membentuk kation. Demikian juga dengan nilai afinitas elektron, yaitu energi yang terlibat ketika suatu atom menerima elektron, gitu ya. Itu juga harus kecil. Kemudian tadi yang terakhir, energi kisi pembentukan kisi kristal senyawa ionik itu menguntungkan secara energetika, dan itu diperoleh ketika energi kisinya kecil. Energi ionisasinya kecil, afinitas elektronnya kecil, energi kisinya juga kecil. Ya, kalau mudah terbentuk kation, mudah membentuk anion, mudah juga terbentuk interaksi tadi kayak elektrostatis ya, membentuk struktur tertentu. Nah, di bagian energi kisi itu nanti kita akan bahas di akhir bab ini. Kemudian ada penggolongan senyawa ionik. Nah, ini contoh-contohnya itu ada senyawa ionik sederhana, senyawa ionik yang mengandung kation sederhana dan anion poliatomik. Nah, sudah ada contohnya. Senyawa ionik yang mengandung kation poliatomik dan anion sederhana. Itu salah satu contohnya. Saudara harus bisa berikan contoh yang lain ya. Kemudian kation poliatomik dan anion poliatomik. Itu juga ada contohnya amonium nitrat. Biasanya gitu. Nah, dari contoh yang sudah tertera di buku, tertera di slide, maaf. Apakah selalu ikatan ionik itu terjadi antara logam dengan non-logam? Dari contoh yang ada di slide. Iya apa enggak? Siapa yang menyampaikan? Apakah ikatan ionik itu selalu terjadi antara logam dengan non-logam? Halo? Tidak, Bu. Tidak ya? Betul, Tidak, tidak. Bu. Mana contohnya yang bukan terbentuk dari senyawa logam dan non-logam? Dari contoh yang ada di slide. K2SO4 itu sepertinya dari asam dan basa ya, Bu. K2SO4. Kalium golongan berapa? Golongan 1. Golongan 1. Berarti logam alkali ya? Iya, Bu. Kalium itu logam. Ya, ion sulfat non-logam. Jadi belum tepat kalau contohnya yang bukan ikatan ionik antara non-logam dengan tidak selalu itu belum tepat kalau K2SO4 ya. Apalagi ada? Di situ ada. NH4. NH4, NO3. NH4Cl, Golongan 1, Pak. NH4NO3, gitu ya. Itu NH4 kan bukan logam kationnya ya. Cl juga bukan logam. Nitrat bukan non-logam, gitu kan? Bukan logam juga ya. Seperti itu. Jadi tidak selalu antara logam dengan non-logam. Ion dan ion, intinya kation dengan anion ya. Zat yang bukan logam juga bisa atau memiliki potensi untuk membentuk ikatan ionik, asal tadi energinya terpenuhi. Ya, dan energinya kalau bisa sekecil mungkin. Oke. Nah, kemudian kita lihat karakteristik dari senyawa ionik. Ya, 10 menit lagi terus habis ya. Karakteristik senyawa ionik. Ya, daya hantar listriknya rendah dalam keadaan padat. Ini digambarkan di slide ini ya. Kemudian tapi cukup tinggi dalam keadaan leburan dan daya hantarnya semakin tinggi dalam keadaan larutan. Itu contohnya. Padatan senyawa ionik yang A itu lampunya tidak menyala, molten ionic compounds leburannya nyala tapi kurang terang, sementara kalau larutan dari senyawa ionik itu nyalanya paling terang. Gitu ya. Sifat yang lain biasanya titik lebur dan titik didihnya tinggi.
Karena tadi ikatannya kan cukup kuat antara tarik-menariknya antara ion positif dan ion negatif ya, hingga titik lebur dan titik didihnya tinggi. Kemudian mudah larut dalam pelarut polar yang memiliki tetapan dielektrikum tinggi. Ya, dulu di kimia dasar mungkin saudara sudah belajar tentang like dissolve like, kemudian tentang gaya antar molekul, gitu ya. Kalau senyawa ionik dilarutkan dalam pelarut polar kan berarti punya kutub positif dan punya kutub negatif, parsial positif dan parsial negatif. Sementara ikatan ionik juga punya muatan positif dan negatif. Ya, jadi bisa saling melarutkan. Kalau elektronegativitasnya semakin tinggi, perbedaan elektronegativitasnya semakin tinggi dari senyawa pelarutnya itu, maka semakin mudah larut. Kemudian senyawa ionik umumnya keras, tapi rapuh. Ya, contohnya lagi-lagi NaCl ya. NaCl wujudnya kan padatan. Ya, nggak lembek juga kan ya. Atau contoh lain yang lebih keras apa ya? Senyawa-senyawa keramik, itu bahan untuk keramik itu contoh senyawa ionik. Dia wujudnya keras ya. Wujudnya keras, tetapi diberi energi sedikit saja, dipukul dengan tidak terlalu kuat, dilempar kerikil aja mungkin sudah bolong keramiknya ya, atau pecah. Seperti itu ya. Umumnya wujudnya keras tetapi ikatannya rapuh. Ada yang bisa jelaskan sifat ini kenapa? Ya, nanti kita lihat atau dilihat di buku ya. Nanti saudara baca buku ikatan ionik yang sudah saya bagi, itu ada penjelasannya di situ. Semua penjelasan itu terkait dengan struktur biasanya. Oke. Kemudian ini, karakter ionik dan elektronegativitas. Tadi kalau di SPU, kecenderungan senyawa ionik itu terbentuk antara atom yang merupakan donor elektron yang baik atau cation formers dan atom yang sangat elektronegatif merupakan aseptor elektron atau anion formers gitu ya. Antara golongan 1A dengan 7A gitu ya, antara golongan 1 dan golongan 17. Seperti itu ya. Nah, dari sudut pandang keelektronegativitas seperti apa? Kalau antara golongan 1 yang sangat elektropositif dengan golongan 17 yang sangat elektronegatif, berarti perbedaan nilai elektronegativitasnya itu sangat besar. Perbedaan elektronegativitas jika besarnya lebih dari 2, maka senyawa yang akan terbentuk berupa ikatan ionik. Kalau perbedaan elektronegativitasnya kurang dari 2 atau kurang dari 1, maka dia akan membentuk senyawa kovalen polar. Kalau tidak memiliki elektronegativitas sama sekali, delta En-nya sama dengan 0, maka dia akan jadi senyawa kovalen non-polar. Seperti itu ya, elektronegativitas dirumuskan oleh Pauli. Kemudian sifat-sifat yang lain diantaranya adalah jari-jari ionik. Jari-jari ionik, tadi atomnya kan harus berubah dulu jadi jari-jari ionik ya. Seperti itu. Nah, setelah melepaskan elektronnya, bagaimana jari-jarinya? Nah, maka disebut ada jari-jari ionik. Perkiraan ukuran ion dalam suatu kisi kristal. Kalau pada kation, ini contohnya yang atas, kation awalnya atom Li sekian. Setelah melepaskan elektron, maka kulitnya berkurang ya, jari-jarinya juga berkurang. Nah, Na, Fg demikian. Electrons are removed from the highest energy outermost orbital. The remaining orbitals also contract to reduce electron-electron repulsion. Orbital yang diperoleh akan mengalami kontraksi atau pengkerutan yang untuk mengurangi tolakan
elektron, gitu ya. Jari-jari kation selalu lebih kecil dari atom induknya. Jari-jari anion seperti apa? Nah, tadi anion kan terbentuk ketika atom netralnya menerima tambahan elektron ya. Ya, bisa jadi tambahan elektronnya itu melebihi kulitnya gitu ya, melebihi kulit awalnya, sehingga jari-jari anion itu selalu lebih besar dari atom induknya. Electron are at to highest energy outermost orbital which expand due to electron repulsion. Itu ya. Ada lagi di buku. Lah kalau ini Bu, misalkan Li plus sekarang kan punya 10 elektron. Be2 plus juga punya 10 elektron. Tetapi ini ionnya berbeda. Terus dari mana menentukan mana jari-jarinya yang lebih besar di antara itu? Gitu. Sama juga ini anion. Ada O2 minus. Sekarang kan valensinya jadi 10 ya. Ini valensinya jadi 8. F minus valensinya juga 8. S2 minus Cl. Terus mana yang ukurannya lebih besar? Nah, ada caranya itu untuk menentukan ukuran mana yang lebih besar. Ya, di buku ada. Ini. Oke, ini penjelasannya. Perhatikan jari-jari Li itu pada kation. Nah, ini pada kation semakin besar muatannya, semakin kecil jari-jarinya. Gambarnya ini juga cukup jelas ya. Na plus ini, Mg2 plus ukurannya ini. Ya, semakin besar muatan ionnya, ini kan plus 1. Mg kan plus 2. Berarti muatannya lebih besar yang Mg2 plus. Mg2 plus jari-jarinya lebih kecil dibandingkan Na plus. Reasonnya saudara atau alasannya saudara harus bisa cari ya dari referensi ya. Nah, sementara yang ini anion, tadi sama-sama ini namanya ion isoelektron. Jadi Li plus, Be2 plus itu Na plus, Mg2 plus itu ion isoelektron. Artinya jumlah elektronnya sekarang sama. Demikian juga dengan O2 minus dan F minus. Itu juga ion isoelektron. Jumlah elektronnya sama. Pada anion, semakin besar muatannya, juga semakin besar jari-jari ionnya. Semakin besar muatan negatifnya maksudnya. Kalau tadi Mg2 plus itu jari-jarinya makin kecil, kalau ini O2 minus jari-jarinya lebih besar dibandingkan F minus. Seperti itu ya. Itu jari-jari ionik. Apa Bu nanti pengaruhnya? Nanti kita lihat lagi ya. Kemudian titik leleh. Tadi titik lelehnya pada senyawa ionik itu besar ya. Kalau dibandingkan senyawa ionik dan kovalen, besar mana Bu? Seperti itu, besar mana ya untuk melelehkan senyawa ionik dan itu? Di slide yang di artikel yang tadi saya jelaskan itu ada jawabannya.